senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini Kak Masta bawakan renungan. Judulnya, bicara tidak selalu berarti meminta. Bila mana orang ingat akan dokter ketika sehat atau sakit? Tentu saja ketika dia sedang sakit, bukan? Untuk apa orang pergi ke dokter kalau memang sehat? Bila mana orang ingat untuk berdoa ketika susah atau senang? Sebuah penelitian di Belgia menunjukkan jawab yang hampir berimbang. Kecenderungan berdoa pada situasi susah hanya sedikit lebih banyak daripada situasi tenang. Namun jika situasi susah atau sedih itu cukup besar sehingga orang merasa cemas, terancam, dan frustasi, maka pada semua responden penelitian tersebut kecenderungan untuk berdoa meningkat dengan mencolok. Ada sebuah penyidikan tentang perilaku religius tentara Amerika di garis depan Perang Dunia Kedua. 75% dari tentara itu menjawab bahwa di tengah desingan peluru mereka ingat berdoa. Tetapi kelakuan beragama itu tidak bertahan lama. Setelah perang usai, dari tentara yang berkelakuan religius tadi, tinggal 29% menjawab bahwa mereka menjadi lebih religius. Ada yang menjawab 30% bahwa pengalaman itu malah membuat mereka kurang religius. Sedangkan 42% menjawab bahwa religius sama saja dengan keadaan sebelum berperang. Teori tentang hubungan kelakuan beragama dengan frustasi oleh Sigmund Freud mengatakan kelakuan beragama, misalnya berdoa, timbul sebagai sarana untuk mengatasi rasa frustasi, yaitu rasa kecewa karena tidak berhasil memenuhi dan memuaskan kebutuhan seperti kebutuhan pangan, rasa aman, penghargaan, cinta kasih, dan lainnya. Benarkah teori Freud tersebut? Ya dan tidak. Ya, sebab memang ada kelakuan religius yang timbul akibat frustasi. Tidak, sebab kelakuan religius pun dapat timbul walaupun orang tidak sedang mengalami frustasi atau saat sedang dalam masalah. Bagaimana kita memahami ini? Jika kehidupan berdoa timbul karena ada persoalan yang membuat kita frustasi, maka doa hanyalah merupakan cerita naluriah saja dalam keadaan lemah dan labil. Di sini berlakulah ucapan, dalam keadaan terdesak, barulah orang berdoa. Tetapi sebaliknya, kehidupan berdoa pun dapat timbul pada waktu orang berada dalam keadaan kuat dan stabil. Kita terlalu sering membayangkan manusia itu ibarat orang yang jatuh ke dalam sumur dan Allah berada di atas sumur itu. Pandangan itu menyempitkan hubungan manusia dengan Allah yang dipandang sebagai hubungan antara peminta dan pemberi. Hubungan itu seolah-olah hanya terjadi karena manusia berada dalam posisi lemah. Doa dianggap hanya sebagai jeritan minta tolong. Akibatnya orang akan berhenti berdoa kalau pertolongan itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Padahal Alkitab menggambarkan hubungan manusia dengan Allah ibarat anak dengan ayah. Seorang anak berbicara kepada ayahnya bukan hanya saat meminta pertolongan. Seorang anak pun berbicara dengan ayahnya meskipun tidak sedang membutuhkan sesuatu. Justru hubungan seperti itulah yang sehat. Anak dapat berbicara dengan ayahnya secara wajar dan tenang. Hubungan seperti itulah yang diperlukan dalam kehidupan berdoa. Kita patut berbicara kepada Allah meskipun kita tidak sedang membutuhkan sesuatu. Dengan begitu, semboyan kita bukanlah habis daya barulah berdoa, melainkan berdoa biarpun berjaya. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk berdoa dalam segala keadaan, bukannya karena dalam susah, tapi dalam senang untuk memuji Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.